Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti semula ya. Alhamdulillah banget Uma bisa kembali sharing dengan teman-teman semuanya, bisa kembali upload video karena agak molor ya, seharusnya upload hari Senin kemarin. Cuman karena ada kesibukan satu dan lainnya, juga ada orang tua yang sedang datang di rumah, Uma jarang banget sekarang pegang HP, dan kalaupun misalnya pegang HP lagi fokus di Instagram aja. Oh ya, gimana nih kabar dompet teman-teman semuanya? Masih sesuaikah dengan anggaran? Karena masih ada beberapa hari lagi ya menjelang bulan April. Dan gak kerasa kita udah mau memasuki bulan suci Ramadan ya teman-teman. Nah, persiapan apa sih yang udah teman-teman siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Oh ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah klik video Uma. Nggak ada niat untuk ria ataupun sombong, semata-mata hanya sharing aja. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video ini, jangan terlalu fokus ke nominal uangnya ya, tapi fokus ke cara Uma mengelola keuangan per bulannya. Kalau misalnya teman-teman beranggapan kalau pendapatan Uma ini banyak, ucapkanlah Masya Allah. Dan apabila teman-teman beranggapan pendapatan Uma ini di bawah pendapatan teman-teman semuanya, ucapkanlah Alhamdulillah, karena berarti masih ada orang yang pendapatannya ada di bawah kita. Oke, kembali ke video. Nah, karena udah di pertengahan bulan, Uma mau cek lagi nih anggaran yang udah dibikin di akhir bulan Februari kemarin untuk bulan Maret, apakah masih sesuai dengan jumlah uang yang ada di dompet pintarnya Uma. Karena sebenarnya yang paling penting dalam setiap pengelolaan keuangan itu konsisten ya teman-teman. Nah, contohnya ini untuk dana hiburan itu masih ada sisa lebih kurang 200.000. Karena kemarin Uma sempat pergi ke kota turun gunung, jadi lumayan banyak untuk hiburan habis ya teman-teman. Nah, konsisten di sini seperti apa sih? Nah, contohnya tadi kan uang bensin ada yang Uma ambil 15.000. Itu karena kemarin sempat ngisi bensin pakai uang jajan. Jadi uang jajan itu nanti Uma ganti dari pos untuk bensin ya teman-teman. Jadi setiap anggaran yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan uang yang ada di posnya. Contohnya ini untuk dana sosial juga Uma ambil sekitaran 25.000 karena kemarin Uma sempat ada iuran, kemudian ada traktir teman. Jadi kan waktu itu dana sosialnya nggak Uma bawa, Uma pakainya uang jajan. Jadi nanti uang jajannya diganti dari dana sosial yang ada di dompet pintar ini ya teman-teman. Pokoknya semua anggaran yang ada di dompet pintar ini harus dialokasikan sesuai dengan posnya masing-masing. Untuk popok, karena bulan ini Uma nggak beli popok, jadi bener-bener udah kosong semenjak dari awal Uma gajian, emang nggak ada anggarannya. Terus untuk dana bulanan udah habis karena Uma udah belanja bulanan kalau nggak salah sih pekan kemarin. Dan alhamdulillah juga untuk uang lauk pauk di pekan pertama masih ada 100.000, tapi untuk pekan kedua dan pekan ketiga udah habis, bener-bener habis. Nah, untuk pekan kelima, keempat dan kelima masih ada alhamdulillah. Terus untuk dana emergensi juga masih ada 200.000 belum kepake untuk apapun. Rencananya nanti Uma bakalan kepake untuk nombok yang di pekan ketiga, karena waktu Uma ngasih voice over ini udah mulai minus ya teman-teman, karena kan orang tua sedang di rumah, tentu pengeluaran lauk pauk juga akan lebih besar dari biasanya. Nah, ini Uma dapat uang 20.000, Uma amankan dulu ke dompet, tapi belum Uma masukkan ke tabungan ya teman-teman, ke dalam wadah khusus challenge 20.000-nya. Nanti kalau di akhir bulan benar-benar udah tersisa dan Uma udah gajian, baru deh Uma masukin ke challenge 20.000-nya. Nah, yang paling penting kalau kita pakai dompet pintar itu harus konsisten dengan anggaran ya teman-teman. Contohnya ini di pekan pertama itu Uma kan ada sisa 100.000. Nah, sisa yang tadi harus kita kembalikan ke pos pekan pertama. Jadi sisa uang setiap anggarannya itu nggak boleh kepake untuk keperluan yang lain ya teman-teman. Nah, contohnya misalnya kepake untuk jajan, jangan. Jadi setiap anggaran yang tersisa kita kembalikan lagi deh ke posnya masing-masing.
Jujur Umah juga bukan tipe orang yang selalu nyatat semua pengeluaran, cukup konsisten dengan anggaran saja. Contohnya ini untuk laundry. Untuk laundry kan Umah anggarkan 100.000, kemudian untuk bensin Umah anggarkan 150.000. Nah, setiap Umah mau beli bensin atau mau bayar laundry harus pakai uang yang ada di pos bensin ataupun pos laundry. Kalaupun misalnya kepake uang jajan, misalnya kan kita nggak bawa dompet pintar nih kemana-mana, terus kebetulan mau beli bensin, ya udah beli bensinnya bisa dipakai kok pakai anggaran jajan. Tapi nanti kalau misalnya sampai di rumah harus tetap diganti dan diambil dari pos untuk bensin. Asal konsisten dengan anggarannya, insya Allah keuangan kita bakalan aman sampai akhir bulan dan gak boncos ya teman-teman. Nah, lanjut, kita tutup dulu untuk anggaran di dompet pintarnya. Alhamdulillah masih aman dan masih sesuai dengan budget. Nah, selanjutnya Umah mau nyatat pengeluaran yang lumayan besar beberapa hari kemarin karena Umah pergi ke kota ya teman-teman. Tentu ada biaya-biaya tambahan, contohnya misalnya biaya hotel atau biaya makan. Walaupun sebagian besar itu pakai uang suami, tapi tetap aja ada dana khusus yang Umah pakai dari uang Umah sendiri. Nah, untuk pengeluaran tak terduga ini Umah pakainya dana darurat yang emang udah Umah anggarkan setiap bulannya. Umah sisihkan dari uang jajan atau Umah sisihkan dari sisa belanja. Jadi dana darurat ini benar-benar ngebantu kalau misalnya anggaran kita itu ada keperluan mendadak yang nggak bisa dipakai dari anggaran bulanan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung perbedaan dana darurat yang ada di binder ini dengan yang ada di dompet pintar, kalau yang di binder ini lebih kayak dana darurat yang dipakai untuk jangka panjang. Tapi kalau yang di dompet pintar itu dana darurat yang untuk 1 bulan gitu ya teman-teman. Misalnya ada sesuatu yang rusak atau ada sesuatu yang harus diperbaiki, jadi pakainya anggaran yang di dompet pintar. Tapi kalau anggarannya agak gede, itu Umah pakainya yang ada di sinking funds ini. Contoh lainnya juga kalau misalnya orang tua kesini kan kadang mau belikan sesuatu, mau ngasih hadiah, itu Umah pakainya uang dari emergency ini ya. Karena seperti ada kepuasan tersendiri aja kalau misalnya kita bisa ngasih orang tua dari uang sendiri. Oke, lanjut ke challenge 10 juta. Alhamdulillah udah terkumpul lebih kurang 3 juta dari uang jeripayah Umah sendiri. Senang banget pokoknya kalau udah bisa nabung dari uang sendiri. Nah, ini alhamdulillah ada tambahan sebanyak 1 juta dari Shopee affiliate. Alhamdulillah banget, salah satu rezeki Umah itu dari Shopee affiliate ya teman-teman. Nah, uang 10 juta, challenge 10 juta ini rencananya Umah mau belikan untuk motor, karena motornya Umah itu udah jadul banget dari tahun 2008. Cuman Umah karena nggak mau ngeredit atau ambil cicilan, jadinya Umah ya udah disabarin dulu, nabung dulu, baru deh nanti kalau udah terkumpul Umah belikan motornya. Doain ya. Oke, lanjut, ini Umah mau nge-review pengeluaran mingguan. Nggak selalu sih Umah review, cuman karena kemarin minggu lalu itu kan lumayan banyak pengeluarannya, jadi biar nggak bingung Umah catat aja pengeluaran apa aja yang terjadi di pekan kedua bulan Maret kemarin. Oke, next, ternyata alhamdulillah uang belanja untuk pekan ketiga itu masih ada sisa. Umah lupa ternyata masih ada sisa di dompet yang kecil. Jadi ini Umah mau langsung deh kembalikan ke pos untuk pekan ketiga. Jadi biar nggak kepake untuk jajan, makanya Umah segera amankan dan masukkan kembali ke posnya masing-masing. Nah, karena ada uang 20.000 dan uang 2.000, uang 20.000 dan uang 2.000-nya Umah ambil aja deh, kan udah sisa anggaran ya teman-teman. Jadi Umah amankan untuk challenge 20.000 dan uang 2.000-nya Umah amankan juga untuk tabungan 2.000 Umah. Udah lumayan banyak ya kekumpulnya, nggak kerasa, alhamdulillah. Jadi nabung itu nggak harus banyak ya teman-teman, sesuaikan aja dengan pendapatan kita masing-masing. Kalau misalnya adanya cuma 2.000, ya udah 2.000 ditabungnya. Nah, ini Umah catat dulu, karena tadi kan sisa belanja mingguan pekan ketiga itu Umah ambil 20.000-nya untuk challenge 20.000. Jadi biar nggak lupa uangnya kemana, Umah catat aja deh, biar nanti kalau misalnya di review di akhir bulan jadi tahu deh sisa uang untuk pekan ketiga itu sebenarnya berapa.
Nah, saran juga dari Umah, kalau misalnya teman-teman baru pemula untuk menabung, yang paling penting harus teman-teman buat itu adalah dana darurat ya teman-teman. Kalau misalnya dana daruratnya udah stabil, baru deh teman-teman bisa bikin sinking funds yang lain. Contohnya misalnya bikin sinking funds untuk skincare atau sinking funds untuk beli keperluan dapur. Jadi yang harus wajib dipunya itu adalah dana darurat. Oke, lanjut, ini Umah mau ambil 150.000 untuk dari dana gift atau hadiah, karena ada teman yang yang habis lahiran, jadi Umah mau beliin kado sebanyak 150.000. Alhamdulillah ya, kalau udah ada sinking fund seperti ini nggak bingung lagi kalau misalnya ada pengeluaran mendadak. Dan nabungnya juga nggak instan ya teman-teman. Jadi Umah nabung sampai ke titik ini itu dari mulai bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober 2021 kemarin. Jadi benar-benar dicicil, setiap ada kelebihan uang, Umah lebih mengutamakan untuk mengisi sinking funds dulu, baru dia belanja gamis atau belanja keperluan-keperluan yang lain. Oke, lanjut, Umah mau naruhin lagi sisa jajan, bukan sisa sih, tapi uang jajan yang kemarin kepake untuk beberapa keperluan dan alhamdulillah udah diganti. Jadi Umah mau langsung masukin ke dompet kecil ini untuk jajan per minggu gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya Umah bawa dompet pintar kemana-mana itu biasanya lebih boros karena kan uangnya kelihatan banyak. Jadi untuk lebih aman Umah pakai dompet kecil, terus Umah anggarkan deh berapa jajan Umah per minggunya. Intinya semangat aja buat teman-teman yang lagi belajar untuk mengatur keuangan, karena mengatur keuangan itu nggak harus ketika uang kita banyak ya, justru ketika uang kita pas-pasan, gimana caranya supaya budget kita itu bisa cukup sampai akhir bulan tanpa hutang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya budgetnya benar-benar pas-pasan, Umah saranin dulu untuk fokus gimana supaya budget kita itu cukup dan nggak boncos di akhir bulan. Nah, kalau semakin baik ke depannya, barulah teman-teman bisa anggarkan untuk bikin sinking funds atau bikin dana darurat. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu udah nggak boncos lagi, berarti teman-teman udah bisa anggarkan sedikit dana untuk dana darurat. Karena yang paling penting harus kita punya itu dana darurat sih, karena emang bisa banget jadi penolong kalau misalnya dana kita itu atau ada keperluan yang di luar anggaran ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Umah. Semoga apa yang kita terima bisa menjadi rezeki yang berkah dan bisa semakin baik dalam mengatur keuangan ya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.